Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 4, mahasiswa praktek profesi kebidanan Poltekkes Kemenkes Kalimantan Timur. Di sini, kami akan sedikit memberikan informasi tentang apa itu MKJP, metode kontrasepsi jangka panjang. MKJP adalah alat kontrasepsi untuk menunda, menjarangkan kehamilan, serta menghentikan kesuburan dalam jangka panjang. Selain itu, MKJP lebih efektif dan mempunyai efek samping lebih sedikit. MKJP mempunyai keunggulan, yaitu lebih efektif mencegah kehamilan hingga 99%. Jangka waktu pemakaian lebih lama, biaya terjangkau, tidak mempengaruhi produksi air susu ibu, tidak ada perubahan fungsi seksual, merencanakan kehamilan dan masa depan anak, dan mencegah risiko kematian ibu saat melahirkan. Jenis-jenis MKJP yang pertama adalah alat kontrasepsi dalam rahim atau IUD. Merupakan alat kontrasepsi berupa kumparan kecil dengan panjang 3 cm, berbentuk T dengan benang, dan telah dirancang agar sesuai dengan ukuran rahim pada wanita. IUD berbahan plastik yang pastinya aman dan tidak berbahaya. IUD dalam jangka waktu pemakaian 5-10 tahun, efek samping terasa kram dan flek beberapa hari. IUD dapat menghambat sperma untuk masuk ke dalam saluran sel telur, dapat mencegah sperma dan sel telur bertemu, serta membuat sperma sulit masuk ke dalam alat reproduksi perempuan, dan mengurangi kemampuan sperma untuk melakukan pembuahan. Yang kedua adalah alat kontrasepsi bawah kulit atau implan, atau yang sering dikenal dengan susuk, yang berbentuk kapsul tipis yang fleksibel dan elastis yang ditanam di kulit lengan atas. Sangat praktis, sangat mudah dan cepat, dan tidak mengganggu aktivitas hubungan suami istri. Efektif dipakai hingga 3 tahun dan dapat kembali subur setelah kapsul dicabut. Cara kerja AKBK atau yang biasa dikenal dengan implan atau susuk adalah dengan melepaskan hormon progesteron secara perlahan-lahan sehingga lendir pada mulut rahim akan menjadi lebih kental. Hal ini akan menghambat pergerakan sperma, sehingga kemungkinan bertemu sel telur lebih kecil dan tidak terjadi pembuahan. Selain itu, hormon ini juga mengganggu pembentukan lapisan pada dinding rahim atau endometrium, sehingga sel telur yang sudah dibuahi sulit untuk menempel pada dinding rahim dan kehamilan tidak terjadi. Yang ketiga adalah MOW atau metode operasi wanita, atau yang sering dikenal dengan tubektomi, ialah tindakan operasi pengikatan atau pemotongan pada saluran telur wanita. Metode ini untuk pasangan usia subur yang sudah tidak menginginkan anak lagi. Efektif setelah mencegah kanker indung telur dan tidak mengganggu fungsi seksual dan hormon sehingga tidak mengganggu dalam hubungan suami istri. MOP atau metode operasi pada pria, atau yang sering dikenal dengan vasektomi, merupakan tindakan operasi memotong saluran sperma yang menghubungkan antara buah zakar dan saluran penis. Sangat efektif dan aman bagi pasangan suami istri yang tidak menginginkan anak lagi. Vasektomi hanya menutup saluran sel mani sehingga sel mani tidak dapat masuk pada saat bersenggama atau ejakulasi, dan tidak mempengaruhi kejantanan pada pria. Terima kasih.